Indonesia menurut saya sekarang itu berada dalam masalah yang sangat besar. Kenapa? Karena ada satu konflik, yang konflik ini sudah lama terjadi dan sekarang itu sedang hangat-hangatnya, yaitu adalah konflik di Papua. Dan ingat, konflik ini sudah dibawa dalam ranah PBB. Ya, karena dengan adanya tujuan dari berbagai negara-negara asing yang ikut campur di dalamnya dalam kemerdekaan yang ada di Papua ini, dalam konflik yang ada di Papua ini. Jadi makanya di video kali ini saya tuh akan membahas dari hulu ke hilir apa penyebab dari ini semuanya dan negara apa yang sedang menyusupi kita untuk kemerdekaan yang ada di Papua ini. Dan ada berita sekarang yang gak kalah menarik. Sekarang ada salah satu kepala suku dari wilayah yang ada di Papua. Kemarin itu membongkar semuanya dan mengatakan ke publik penyebab utama kenapa kok di Papua itu sangsara dan miskin habis-habisan di sana. Yang mana ini tuh ada kaitannya dengan pejabat nantinya. Jadi mari kita bahas di video ini siapa yang menjadi dalang dan penyebab utama dari kesengsaraan dan kemiskinan yang ada di Papua ini. Dan ini ada kaitannya dengan konflik yang sekarang. Jadi tonton video ini sampai akhir. Kita mulai dari awal dulu. Papua itu kan merupakan tanah yang sangat diberkahi dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Gunung-gunungnya menyimpan emas dan tambang dalam jumlah yang sangat besar sekali dan tak terbayangkan. Dan kalau kita lihat hutan-hutannya ini menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar. Contohnya seperti kayak Freeport, salah satu tambang emas terbesar di dunia yang beroperasi di tanah Papua. Karena ini bukan tambang biasa ya. Ini tuh merupakan tambang yang menghasilkan triliunan rupiah setiap tahunnya. Tapi di balik kemegahan industri ekstraktif ini, rakyat Papua itu hidup dalam kemiskinan yang mencekik dan kesengsaraan yang sangat parah. Anak-anak kekurangan gizi, banyak desa tanpa akses listrik dan air bersih, dan harga kebutuhan pokok itu bisa 5 hingga 10 kali lipat lebih mahal dari wilayah-wilayah lain di Indonesia. Dari sinilah ironi itu merasa tertusuk, tanah yang begitu kaya justru menyisakan penderitaan bagi pemilik aslinya. Makanya dengan adanya ini semuanya, muncul pertanyaan besar yang tak bisa kita hindari. Kemana sebenarnya kekayaan Papua itu mengalir? Dan siapa saja yang menikmatkan hasil bumi itu? Dan mengapa rakyat Papua ini justru tertinggal sekarang? Padahal negara Papua itu sudah menghasilkan triliunan rupiah. Siapa yang menjadi dalang dari semua ini? Menariknya sekarang ada salah satu kepala suku di wilayah Papua itu membongkar semuanya mengenai penyebab utama kenapa di Papua sekarang itu sangsara, mencekik dan segala macam. Ternyata salah utamanya dia itu adalah di pemerintahan itu sendiri. Tapi ingat, bukan pemerintah pusat, yaitu pemerintah yang berada di daerah ataupun provinsi dan ke bawahnya. Mereka yang berada dalam dari semua ini. Kalian tonton videonya. Situasi di Kampung Kombut selama dana keluar ke Papua dengan dana Otsus ya. Otsus. Dana itu tidak sentuh sampai di kalangan masyarakat. Dana itu nggak tersentuh. Dana tidak tersentuh sampai turun masyarakat. Masyarakat Papua derita. Saya atas nama masyarakat dari Sorong sampai Merauke, saya bulatkan itu semua. Dan masyarakat pembangunan tidak sentuh dan uang juga tidak sentuh kepada mereka. Menurut saya, tinggal pemerintahan provinsi. Dari pusat turun ke provinsi, provinsi turun ke kabupaten, dari kabupaten turun ke distrik, dari distrik ke kampung. Jadi menurut Pak Manu, uang tersebut dikorupsi di Papua? Ya, kira-kiranya begitu. Dari video ini, kita dapat menyimpulkan, sebenarnya dana atau bantuan yang dari pemerintah pusat itu ada uangnya, ada. Cuman yang jadi masalah, yaitu ada di pemerintah provinsi, kabupaten, hingga ke distrik yang ada di Papua. Mereka yang salah semuanya. Ini oknum ya, saya mengatakan oknum. Karena berdasarkan dari penjelasan dari kepala suku tadi. Makanya dengan adanya video itu, menurut saya pemerintah itu harus melakukan evaluasi lagi besar-besaran. Ya sebenarnya sudah dievaluasi mulai kemarin-kemarin. Tapi kalau sudah ada dugaan seperti ini, menurut saya ini sudah parah sekali. Mereka itu diduga ini sudah korupsi massal, korupsi besar-besaran. Jadi menurut saya ini perlu dituntaskan sekarang. Karena yang ngomongnya ini bukan rakyat-rakyat di luar Papua, karena kepala sukunya saja. Bahwasanya dalang dari semua ini itu berada di pemerintah daerah. Dan bahkan kalau kalian lihat full videonya itu di podcast Deddy Corbuzier, beliau itu mengatakan bahwasanya mereka tuh melihat secara jelas bahwasanya di pemerintah daerahnya mereka itu mabuk-mabukan. Dan ini sangat jelas sekali. Ini sudah tidak mencerminkan pemerintah dan pejabat yang sebenarnya. Dan ini perlu ditindak langsung
dan bahkan kalau bisa dibuang, ganti dengan orang yang memiliki kompeten dan memiliki rasa kasihan kepada rakyat yang ada di Papua. Karena kalau kita lihat bantuan dari pusat, ini sudah ada dananya. Sejak tahun 2001, pemerintah pusat itu sudah melontarkan dana otonomi khusus atau disebut dengan OTSUS ke Papua dengan jumlah yang sangat besar sekali, sangat besar sekali. Lebih dari 100 triliun yang telah dikuncurkan selama 2 dekade. Jadi setiap daerah itu bisa mendapatkan 1 triliun bahkan 1, triliun. Yang mana uang ini tujuannya sangat mudah sekali, mengurangi ketimpangan, mempercepat pembangunan dan mensejahterakan rakyat yang ada di Papua. Tapi kenyataannya sekarang angka kemiskinan itu tetap tinggi. Indeks pembangunan manusia itu tetap rendah dan ketimpangan sosial ini tetap mengganggu di sana. Yang mana kalau kita mendengarkan dari perkataan kepala suku yang ada di Papua ini sudah jelas bahwa dana otsus ini lebih banyak dinikmati oleh segelintir elit politik dan birokrasi, baik dari di Jakarta maupun yang ada di Papua sendiri. Rakyat kecil tidak merasakan perubahan yang sama sekali. Rakyat kecil tidak menyentuh uang itu sama sekali. Sekolah masih jauh dari jangkauan. Fasilitas kesehatan minimum. Dan jalan-jalan di pedalaman ini masih berupa tanah becek yang sulit dilalui oleh alat transportasi lainnya. Ketika triliunan rupiah itu hilang ya, tanpa jejak yang nyata, wajar ketika ada laporan dari kepala suku itu yang bicara keterbukaan ke publik bahwasanya mereka tidak menyentuh uang yang triliunan rupiah itu. Namanya dengan adanya masalah besar ini mengenai korupsi yang ada di Papua ini yang sangat parah sekali. Ini ada kaitannya sebenarnya dengan adanya OPM dan KKB. Banyak orang-orang itu terburu-buru menyebutkan bahwasanya organisasi Papua Merdeka OPM dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB ini sebagai masalah besar keamanan murni yang ada di Indonesia. Padahal jika kita telusuri lebih dalam, akar persoalannya ini jauh lebih kompleks dan berakar pada kegagalan tata kelola dan birokrasi yang ada di negara kita ini, terutama di dalam masalah korupsi. Makanya kalau kita lihat berdasarkan laporan Badan Pemeriksaan Keuangan BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu KPK, ini sebenarnya sudah tidak mulai dulu ya mengenai koruptor yang ada di Papua ini. Apalagi yang ada di Papua Barat yang termasuk dalam daerah dengan tingkat penyalahgunaan dana otonomi khusus yang paling parah sekali, paling parah. Dalam audit BPK aja tahun 2021 ini ditemukan penyimpangan dana otsus senilai lebih dari 1 triliun. Lebih dari 1 triliun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara jelas oleh pemerintah yang busuk itu. Dana yang seharusnya membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur dasar ini justru mandek di tangan pejabat lokal yang seringkali tanpa pengawasan ketat. Nah, makanya dengan adanya kondisi ini menurut saya, ini bisa menciptakan frustasi yang meluas di kalangan masyarakat Papua. Khususnya generasi muda yang merasa dihinati oleh negara dan elit mereka sendiri. Ketika sekolah itu tidak dibangun, listrik tidak mengalir, harga semangkok tidak masuk akal. Sementara mereka tahu bahwa dana triliunan itu masuk tiap tahunnya dari pemerintah pusat. Makanya OPM dan KKB ya, ini muncul bukan semata-mata karena ideologi separatisme, melainkan sebagai bentuk perlawanan terhadap kegagalan negara yang menarikan keadilan ini. Makanya dalam banyak kasus perekrutan anggota KKB aja ini terjadi di wilayah-wilayah yang secara ekonomi paling tertinggal dan merasa paling terbengkalai. Artinya, korupsi itu bukan hanya merampas uang rakyat, tapi juga menjadi bahan bakar yang menyumbangkan konflik bersenjata yang ada sekarang. Makanya saya lebih setuju pemerintah itu harus menindaklanjuti mengenai korupsi yang ada di Indonesia ini daripada mengurusi KKB dan OPM itu. Karena jika negara itu tidak serius menindak elit korup yang ada di Papua dan di Jakarta ini, maka caranya harus mengandalkan senjata untuk memadamkan perlawanan yang hanya akan berperpanjang siklus kekerasan yang ada di Indonesia ini. Kemudian lagi, saya tuh tadi dapat laporan bahwasanya OPM dan KKB ini sekarang itu mereka sudah kacau sekali dan berubah drastis. Karena tujuan OPM dan KKB ini itu kan mereka itu pengen memperjuangkan keadilan. Tapi sekarang ini sudah mulai disusupi oleh asing, oleh negara-negara luar sana yang pengen memecah belah negara kita di Indonesia ini, yaitu mengenai kemerdekaan yang Papua. Makanya kalau kita ngomongin konflik di Papua ini, satu hal yang sering bisa penasaran, yaitu siapa negara yang paling ngotot, yang paling mengintervensi dan mendukung kemerdekaan yang ada di Papua ini. Ternyata kalau saya lihat lebih dalam, ini ada 5 negara, yang 5 negara ini memiliki superpower, dan mereka ini sering aktif dalam mendukung kemerdekaan yang ada di Papua ini. Negara yang pertama, yang sangat aktif dalam mendukung kemerdekaan yang ada di Papua ini, jawabannya jelas, yaitu adalah negara kecil yang ada di Pasifik Selatan, yang bernama Vanuatu. Ya benar, Vanuatu. Suatu negara mungil yang emang dari dulu sangat vokal.
Mereka sangat rajin angkat isu Papua ke PBB, ke Dewan HAM, bahkan ke forum negara-negara Pasifik lainnya. Kalau kita lihat, tahun 2024 aja kemarin, Perdana Menteri Vanuatu ini sampai bilang di sidang PBB bahwa rakyat Papua harus dikasih otonomi lebih luas dan tanah serta budaya mereka harus dihormati. Gak berhenti di situ mereka. Maret 2025 kemarin, mereka bareng-bareng dengan negara-negara kecil kayak Nauru, Samoa, dan kepulauan-kepulauan Mersat ini membuat pernyataan bareng di Dewan HAM PBB kemarin. Intinya, mereka tuh mendesak PBB segera kirim tim ke Papua untuk lihat langsung kondisi di sana. Itu dari basa-basi mereka. Kemudian negara yang kedua yang ikut mendukung dan kemerdekaan yang ada di Papua ini, yaitu adalah negara Belanda. Yang mana negara Belanda itu kan merupakan suatu negara bekas penjajah yang emang punya utang sejarah ke Papua. Kalau kita lihat, di tahun 2024 aja kemarin, Menteri Luar Negeri Belanda ini secara terbuka mengatakan bahwasanya mereka itu akan terus awasi situasi HAM yang ada di Papua ini dan mendorong PBB buat turun tangan. Ini hampir sama dengan Navato itu. Dan bahkan mereka tuh sangat aktif di parlemen, ngebahas soal Papua bukan cuma sekali, bahkan 2 kali dan lebih. Uniknya, banyak aktivis Papua ini juga tinggal dan bebas bersuara di Belanda. Kemudian yang ketiga, yaitu ada negara Inggris. Negara ini emang gak sekeras Vanuatu dan Belanda ya, tapi mereka itu terang-terangan mendukung PBB buat investigasi HAM yang ada di Papua ini. Bahkan tahun 2025 kemarin-kemarin, dalam sidang parlemen Inggris, isu Papua ini sedang muncul waktu ngebahas kerjasama tambang nikel dengan Indonesia. Inggris bilang mereka tuh tetap minta agar HAM Papua itu dipantau secara adil, kalem, tapi tetap nyentil katanya. Kemudian yang ketiga, ini ada negara Australia dan Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat dua negara ini, mereka ini lebih pilih main aman sebenarnya. Australia misalnya, gak kelihatan banget angkat isu Papua ini karena mereka mungkin takut merusak hubungan strategis dengan Indonesia. Karena Australia dan Indonesia itu memiliki hubungan yang sangat strategis sekali. Apalagi mereka sudah kerjasama erat soal militer dan ekonomi dengan negara kita. Jadi kalau saya lihat, Australia ini lebih mirip tutup mata soal pelanggaran HAM yang ada di Papua demi jaga hubungan baik sama Jakarta. Tapi di belakang layar, mereka itu sangat semangat sekali untuk mendukung kemerdekaan yang di Papua. Ya dengan adanya bukti-bukti yang mulai kemarin-kemarin. Amerika Serikat juga sama. Walaupun sering ngomong soal HAM Amerika Serikat, mereka tuh gak pernah secara langsung dukung kemerdekaan yang ada di Papua ini. Fokusnya lebih ke stabilitas dan kepentingan bisnis di Indonesia. Jadi jangan harap ada dukungan terbuka dari Washington buat separatis Papua secara langsung. Karena kalau misalkan Amerika Serikat sudah jelas-jelas parah, PBB itu harus ikut nantinya. Karena Amerika Serikat memiliki hak veto. Jadi kalau kita lihat dari 5 negara ini, yang paling vokal soal kemerdekaan yang ada di Papua ini yaitu adalah Vanuatu, yaitu rajanya. Belanda dan Inggris itu juga ikut andil dari ini, tapi lewat jalur diplomatik dan HAM. Sementara Australia dan Amerika Serikat ini lebih milih diem karena urusan geopolitik lebih panjang daripada idealisme menurut mereka. Mereka itu cerdas menurut saya. Nah pertanyaan besarnya sekarang, apa agenda mereka? Kenapa mereka itu sangat antusias untuk mendukung kemerdekaan yang ada di Papua ini? Ternyata mereka tuh memiliki agenda yang sangat buruk sekali dan sangat licik sekali. Coba kita mulai dari negara yang paling vokal dulu, yaitu adalah negara Vanuatu. Suatu negara kecil yang ada di Pasifik Selatan. Ini kan jadi langganan teriak soal kemerdekaan Papua di forum internasional. Ini yang paling vokal. Katanya kalau kita mendengarkan laporan dari mereka mendukung ini karena mereka solidaritas Malaysianya. Karena secara etnis orang Papua dan orang Vanuatu itu memang masih satu rumpun katanya. Tapi jangan salah ya, di balik solidaritas itu ada juga harapan kalau Papua merdeka nanti, Vanuatu bisa dapat peran penting dalam urusan ekonomi yang ada di sana. Mungkin jadi mitra dagang, mungkin juga dapat akses ke sumber daya alam yang belum tergarap. Jadi ini bukan cuma soal ayo kita merdeka, ayo kita bangun negara menjadi lebih maju, enggak. Tapi ini juga merupakan peluang investasi bagi negara Vanuatu itu. Kemudian yang kedua, kita lihat Belanda. Belanda itu kan bekas penjajah kita. Mereka tuh lebih kalem. Kan Belanda itu gak terang-terangannya ya, dukung Papua merdeka. Tapi lebih banyak bicara soal tanggung jawab sejarah dan hak asasi manusia yang ada di sana. Mereka pengen ada dialog. Pengen dunia internasional itu ikut mengawasin. Tapi kalau misalkan bicara kepentingan ekonomi ya, saya melihat Belanda ini kayaknya enggak sih. Karena buat Belanda, ini lebih soal citra saja. Jangan sampai sejarah penjajah dulu ini membuat mereka itu kelihatan tutup mata sama isu kemanusiaan. Jadi Belanda ini lebih kepada citra lah. Karena isu kemanusiaan yang ada di Papua ini kan sangat buruk sekali. Nah, makanya Belanda ikut andil di sana.
agar bisa mengangkat citra Belanda di mata global yang memiliki sejarah melanggar hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, ini ada Inggris. Kalau saya lihat lebih dalam, mereka ini kan juga concern soal Papua. Tapi mereka mainnya halus. Inggris mengatakan bahwasanya mereka itu dukung hak menentukan nasib sendiri, tapi juga tetap menghargai kedaulatan Indonesia. Jadi ya semacam jalan tengah gitu. Secara ekonomi, Inggris gak terlalu punya kepentingan langsung di Papua. Tapi secara diplomatik, mereka tuh pengen tetap relevan di kancah global dan jaga citra sebagai negara yang pro HAM. Ini hampir sama dengan Belanda. Kemudian yang keempat, ini ada Australia. Kalau Australia ini ceritanya agak beda, sebagaimana yang saya sudah sebutkan tadi. Meskipun ada aktivis di dalam negeri mereka yang teriak-teriak soal Papua, pemerintahnya ini justru makin lengket sama Indonesia. Bahkan tahun 2024 kemarin, Australia dan Indonesia ini tekan fakta pertahanan, semacam perjanjian buat saling dukung dalam urusan keamanan kawasan. Kenapa? Ya karena Australia gak mau kawasan Pasifik itu dikuasai oleh kekuatan lain, terutama Tiongkok. Jadi buat Australia, mendukung Indonesia itu adalah cara untuk menjaga stabilitas dan pengaruh di kawasan. Kemudian yang terakhir, ini yang menarik. Yang paling berkepentingan yaitu adalah Amerika Serikat. Ya, kita tahu negara Amerika Serikat ini ya. Negara ini tuh punya tambang yang sangat besar yang ada di Papua, yaitu bernama Grasberg, yang dikelola oleh PT Freeport itu sendiri. Ini tambang emas dan tambang terbesar di dunia. Jadi kebayangkan betapa pentingnya stabilitas Papua buat Amerika Serikat. Makanya mereka tuh cenderung gak dukung kemerdekaan, tapi lebih ke reformasi. Amerika Serikat pengen Papua aman. Karena kalau konflik makin panas, investasinya bisa terancam nantinya. Dan lebih luas lagi, Amerika Serikat juga pengen Indonesia itu tetap di pihak mereka. Buat jadi penyeimbang kekuatan Cina di Asia. Jadi kalau saya melihat ya, kalau saya pribadi melihat dan menganalisa, Amerika Serikat ini lebih memihak untuk mengamankan yang ada di Papua. Kalau misalkan Papua itu nanti merdeka nantinya, maka Amerika Serikat ini takut tambangnya ini diakuisisi oleh negara-negara lain, takut diambil alih oleh negara-negara lain. Meskipun Amerika Serikat itu kuat ya. Dukungan kemerdekaan Papua dari luar negeri ini gak sesimpel peduli nasib rakyat semata. Di balik itu semua, ini ada solidaritas, ada warisan sejarah, ada kepentingan politik, dan gak sedikit juga karena faktor ekonomi dan geopolitik. Siapa yang dapat akses, siapa yang punya pengaruh, dan siapa yang untung, semua itu ikut main di balik layar. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai analisa saya ini soal konflik yang ada di Papua ini? Tulis pada link kolom komentar. See you next video. Eksklusif.